Hai teman-teman, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destria Mutiara Revani. dan aku Arsanda Kania Paramita. Dan kali ini kami berdua udah di depan Galeri Galeri Nasional. Nasional. Buat apa sih kita sebenarnya kesini? Nah, di sini kita akan belajar untuk mengapresiasi karya-karya seni dari berbagai seniman di Indonesia. Dan salah satunya ada yang terkenal loh, malah banyak yang terkenal di sini. Nah, daripada kelamaan, langsung ikutin kita aja yuk. Yuk! Nah guys, jadi tempat pertama yang kita kunjungi itu ada pameran tetapnya Galeri Nasional, di mana pameran ini menyajikan berbagai karya seni rupa koleksi negara yang mencakup periode sejarah seni rupa Indonesia dari masa kolonial hingga masa kontemporer. Pameran ini dibagi menjadi beberapa ruang yang menampilkan karya-karya dari berbagai genre dan periode, serta karya dari para maestro seni. Beberapa tokoh yang karyanya ditampilkan antara lain ada Raden Saleh, Sudarso, dan juga Avandi. Pameran tetap ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan seni rupa Indonesia, baik karya tradisional maupun kontemporer. Selain pameran tetap, Galeri Nasional juga rutin mengadakan pameran temporer dengan tema-tema yang beragam. Seperti waktu kita berkunjung ke situ, ada dua pameran lain, yakni pameran Kids Pinel dan juga pameran Nyala. Sekarang, waktunya kita masuk ke tugas utama, yakni mengapresiasikan beberapa karya seni. Nah, di sini salah satu lukisan yang kami pilih adalah The Flag of Red and White karya Bonyong Muniardi. Kalau dilihat sekilas, mungkin lukisan ini memang terlihat simpel ya, tapi ternyata maknanya dalam loh. Jadi, karya seni ini dibuat pada tahun 1975 selama periode Soeharto. Warna merah dan putih yang juga melambangkan bendera Indonesia memberikan arti tersendiri. Merah berarti darah atau pengorbanan, sementara putih berarti kemurnian. Ini adalah dua elemen yang dibutuhkan untuk membentuk negara yang sehat. Ada juga 7 bayi tanpa kepala yang melambangkan identitas generasi penerus di Indonesia. Karena pendidikan publik menjadi terbiasa untuk diam, identitas nasional terbentuk karena ketakutan dan ketidakpastian akan masa depan. Darah juga menunjukkan bahwa saat itu negara mengorbankan generasi berikutnya dengan cara mengambil akal dan harapan dari setiap bayi yang baru lahir untuk menenangkan penguasa. Kemudian karya selanjutnya yang kami pilih adalah lukisan yang berjudul Yang Berusaha Tumbuh karya Dede Eri Supriya. Secara visual, lukisan ini menggambarkan ada tumbuh-tumbuhan yang berusaha untuk tumbuh di antara reruntuhan gedung atau bekas-bekas bangunan. Dari gambar tersebut bisa diartikan bahwa ada keputusasaan dan harapan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Ada kelemahan yang terlihat di bagian bawah gambar, namun harapan juga muncul di bagian atas gambar dengan tergambarnya betapa subur tanaman tersebut tumbuh. Habis itu kita lanjut keliling sampai akhirnya selesai. Ternyata selain lukisan di sini tuh juga ada spot-spot foto dan juga karya-karya lain kayak karya 3 dimensi ataupun karya-karya abstrak lainnya. Terus gak lama habis kita keluar dari galeri tetap, di lantai bawah ternyata ada space buat kita berkarya nih guys. Di sini kita bebas mau gambar apapun dan nanti hasil karyanya bisa dipajang di dinding khusus yang udah disediain. Nah, selanjutnya, tempat kedua yang kami kunjungi adalah pameran Kids Pinel dengan tema Tumbuh Tanpa Takut. Pameran ini merupakan ruang bagi anak-anak dan remaja untuk mengekspresikan ide dan imajinasi mereka serta merespons berbagai isu sosial melalui karya seni. Tujuannya adalah untuk mengembangkan empati, berpikir kritis, dan membentuk karakter anak sejak usia dini. Pameran ini juga menjadi wadah untuk menyuarakan isu-isu seperti perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, dan masalah sosial lainnya yang dihadapi oleh anak-anak. Kids Pinel Indonesia 2025 menampilkan 142 karya seni dari anak-anak dan remaja dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran ini berlangsung dari tanggal 3 hingga 31 Juli 2025 di Galeri Nasional Indonesia. Nah, di pameran kedua ini, kita juga udah milih nih satu lukisan yang bakal kita apresiasi lebih dalam, yaitu karya berjudul Hentikan Perundungan yang dilukis oleh Kansa Adelia Ardani. Karya ini menunjukkan seseorang di tengah kanvas dengan kaca yang diisi beberapa bayangan manusia, dengan sebagian menunjukkan ekspresi tertawa mengejek, sementara sebagian lainnya menunjukkan ekspresi menangis. Ada juga tangan yang muncul dari dalam kaca yang menunjuk ke arah seseorang di tengah kanvas.
Lukisan ini menyiratkan akan bahayanya aksi perundungan yang bisa membawa dampak trauma psikologis bagi korbannya jika tidak dihentikan. Karya ini juga berhubungan dengan tema dari pameran Kids Biennale, yaitu Tumbuh Tanpa Takut, sebagai gambaran masalah diskriminasi yang marak terjadi pada anak-anak. Dan tempat terakhir yang kami kunjungi adalah pameran dengan tema Nyala 200 Tahun Perang Diponegoro. Pameran ini bertujuan untuk mengangkat kembali makna dan dampak budaya dari Perang Diponegoro melalui pendekatan visual, artistik, dan interdisipliner. Pameran ini menampilkan karya seni dan artefak yang mengisahkan Perang Diponegoro, serta merayakan semangat kepahlawanan dan keteguhan hati dalam membela tanah air. Pameran ini menampilkan berbagai karya seni seperti lukisan, instalasi, sketsa, serta artefak berupa arsip, naskah, dan buku-buku terkait Perang Diponegoro. Pameran ini juga menjadi upaya untuk merawat sejarah dan menjaga semangat kebangsaan melalui berbagai perspektif. Nah, segitu aja video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!